Shalom, selamat beribadah Bapak Ibu, rekan-rekan staf dari Pantai Dinamika. Biarlah pada saat ini mari kita membuka hati kita mengizinkan biarlah Roh Allah bekerja di tengah-tengah kita dimanapun kita berada. Mungkin pada saat kita di ruang kerja ataupun pada saat kita di rumah, percaya dan yakin Tuhan bekerja pada saat kita meninggikan Dia dan menyembah Dia. Tuhan, biarlah pada saat ini ya Bapak, Kami bawa seluruh kehidupan kami Tuhan, hati kami Tuhan untuk menyembah-Mu ya Yesus. Tidak ada yang lain di mana kami merasakan damai sejahtera, kami merasakan sukacita, perlindungan selain dalam Engkau ya Tuhan. Bawa kami lebih dalam lagi Tuhan dalam hadirat-Mu. Bawa lebih lagi Tuhan merasakan dan mengalami Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus.
tiada terpikirkan, tiada terselami, Kau nyatakan bagi orang yang berharap padamu Tuhan. Terima kasih. Saat ini Tuhan kami membuka hati kami. Biarlah Engkau bertata dan berdiam dalam hidup kami. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Bukan apa yang kami mau, tetapi apa yang Kau kehendaki Tuhan terjadi atas hidup kami. Sehingga seluruh rencana-Mu Tuhan yang telah Engkau tetapkan, yang telah Engkau siapkan Tuhan, Engkau nyatakan, dan semua itu kembali bagi kemuliaan dan keagungan nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu, Allah kami yang besar, Allah kami yang dahsyat. Setiap kita yang percaya bersama katakan amin, amin, amin. Mari kita beri bersama-sama. Kita akan memuji Dia sebab Dia Raja yang kuat, Allah yang perkasa. Haleluya. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan. Katakan, come on. Tuhan kita yang memerintah, Dia Raja yang kuat dan perkasa. Bumi tumpuan kakinya, kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal, Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Haleluya. La 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 la. Tuhan kita yang memerintah, Tuhan kita yang memerintah, Dia Raja yang kuat dan perkasa. Bumi tumpuan kakinya, kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal. Ingat itu, Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Kita bersama-sama tepuk tangan ya di atas kepala kita. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Pegang firman, terus pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya itu tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Sekali lagi bersama-sama katakan Tuhan kita ajaib. Haleluya. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan
dicurahkan bagi kita. Kuasanya, kuasanya dicurahkan bagi kita. Kuasanya, kuasanya dicurahkan bagi kita. Haleluya. Berikan suara-suara bagi Tuhan kita yang luar biasa. Tuhan kita ajaib. Tuhan Yesus itu baik selama-lamanya, amin. Katakan kanan kiri, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan itu baik. Tuhan Yesus baik selama-lamanya. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap mulia kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Dari awal, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Come on. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yang depan tinggi semua katakan sama-sama, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lebih keras lagi dong, depan TV katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Dahsyat lagi, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oh Tuhan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus yang baik dan luar biasa. Amin. Silakan Bapak Ibu bisa kembali, dudukkan hati kita, siapkan hati kita untuk masuk dalam penyembahan berikut sebelum kita mendengar firman. Kami tahu dan percaya Tuhan bahwa sedetik pun Kau tidak pernah meninggalkan kami. Hari demi hari yang berganti, bahkan perbulan ataupun
perkara yang Kau izinkan kami alami, tidak satu detik pun Tuhan Kau meninggalkan kami. Tangan-Mu, hatimu, matamu tertuju pada setiap anak-anak-Mu. Oh Allah yang mengerti, Allah yang peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu yang terjadi tanpa Allah peduli. Katakan bersama, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku berlutut sendiri. Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku berlutut sendiri. Allah mengerti, Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli
Tiada satu pun yang tersembunyi di hadapan-Mu. Kau hadir setiap waktu, Kau ada di dalam hidup kami. Tak pernah meninggalkan kami. Kau Allah yang mengerti, Kau Allah yang peduli. Kami berserah, kami berserah. Ya Rabbana Rabbasi, Ya Rabbana Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Kami. Saat ini Tuhan, apapun keadaan hati kami, apapun keadaan kami alami hari-hari ini Tuhan, satu hal yang kami yakini dan percayai Tuhan, Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang peduli, bahkan lebih mengerti dan lebih peduli daripada orang terdekat di sekitar kami Tuhan, yang jauh lebih mengetahui Tuhan apa dalam isi hati kami Tuhan. Selidiki hati kami ya Tuhan. Kira Allah sejakan Allah kami mau tak mengasihi Engkau Tuhan, kami mau tak menyembah-Mu Tuhan, kami mau tetap memegang janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, bila kami hidup bukan karena kami melihat, tetapi dengan iman kami Tuhan, meyakini, mengamini setiap janji-janji dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami mendengar firman, berbicara dalam setiap hati kami yang Roh Kudus. Biarlah firman ini menjadi kekuatan, penopang kami Tuhan, menuntun hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya bersama-sama mengatakan, amin, amin. Silakan duduk kembali, Tuhan Yesus memberkati. Kita bertemu kembali dalam renungan firman Tuhan, dan saya percaya kalau kita fokus kepada firman Tuhan itu akan menjadi satu rema dan memberikan kekuatan bagi kita. Jadi setiap kali kita mendengar firman Tuhan, dan biarlah motivasi kita itu bukan hanya untuk mendengarkan, untuk disimpan jadi pengetahuan, tetapi menjadi pewahyuan dalam kehidupan kita. Dan hari ini saya akan sharing kepada saudara dari Mazmur 84, ayat yang kedua sampai ayat yang ke-8. Mazmur 84 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-8. Saya akan bacakan untuk saudara. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Ayat yang kelima dikatakan, berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Selah. Ayat yang keenam, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Ayat 7, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Ayat yang ke-8 menjadi fokus perhatian kita, dikatakan mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Sekali lagi saya bacakan untuk saudara, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi, rencana Tuhan dalam kehidupan kekristenan kita
yaitu membawa kita dari kekuatan kepada kekuatan. Firman Tuhan, perjalanan kita, kerohanian kita itu dari iman menuju iman yang lebih besar lagi, yang lebih kuat lagi. Perjalanan kita adalah dari kemuliaan menuju kemuliaan lagi, saudara. Dan inilah rencana Tuhan itu untuk supaya grafik kerohanian kita itu naik, bukan turun. Tuhan tidak pernah merencanakan kehidupan kekristenan kita menjadi lemah, tetapi makin lama makin kuat. Saya tidak setuju kalau ada pengajaran pada akhir zaman tentunya di mana dikatakan kalau gereja makin lama makin lemah dan pada waktu titik yang paling lemah Tuhan mengangkat gerejanya. Nah itu saya tidak setuju karena Tuhan punya rencana yang luar biasa untuk gerejanya di mana gereja akan makin lama makin kuat dan gereja makin lama makin menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, dalam masa-masa yang pandemi seperti ini, bagaimana kita bisa merasakan kekuatan Tuhan sampai makin lama makin kuat. Justru banyak orang hari-hari ini di masa pandemi ini justru mengalami kelemahan justru. Dan tidak jarang orang yang dalam masa-masa seperti ini meninggalkan Tuhan. Bahkan protes sama Tuhan, berontak sama Tuhan. Tidak senang dengan apa yang terjadi karena bisnisnya kacau, semuanya jadi kacau karena pandemi ini. Saudara. Yang disalahkan siapa? Tuhannya. Saudara. Nah, bagaimana dengan sikap yang demikian? Padahal Tuhan itu akan membawa kita dari satu kekuatan kepada kekuatan yang lain. Bagaimana kita mengalaminya? Langsung saja, ini Mazmur luar biasa, saudara ya. Kita perhatikan ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga dikatakan, jiwaku hancur karena merindukan pelataran Tuhan, hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Perhatikan dikatakan dalam ayat yang ketiga ini, kata jiwaku, kata hatiku dan dagingku. Kalau saudara mendengar kata tiga hal ini, jiwaku, hatiku dan dagingku, kira-kira saudara ingat ayat yang bagaimana? Bukankah hukum yang pertama adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita, mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita, bukankah hal itu? Saudara? Jadi menurut hemat saya, rahasia supaya kita mengalami kekuatan Tuhan dan bisa hidup kerohanian kita itu makin lama makin kuat. Yang pertama kuncinya adalah total commitment, komitmen yang total. Di mana ada hati kita serius mencintai Tuhan dengan seluruh keberadaan kita, jiwa kita, dan kekuatan kita. Saudara sering kali, saudara ya, orang kehabisan bensin dalam perjalanan imannya bukan karena kurang pandai kok, tetapi karena kurang serius. Pada waktu dia start itu, dia tidak all out, tidak sungguh-sungguh sepenuhnya mengikut Tuhan, saudara. Nah, apakah saudara mengikut Tuhan setengah-setengah? Saudara? Kalau saudara mengikut Tuhan setengah-setengah, bisa dipastikan bahwa di tengah-tengah jalan nantinya saudara akan kehabisan bensin, saudara akan mogok, saudara. Saudara tidak lagi melanjutkan perjalanan iman saudara. Saudara. Jadi pertama, ini kunci yang paling penting, di mana kekristenan itu dimulai dengan keseriusan. Kekristenan itu dimulai dengan sepenuh hati, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap keberadaan kita, kekuatan kita. Nah kalau kita tidak start dengan ini, tengah-tengah jalan kita bisa menjadi kekristenan yang mogok. Bahkan kadang-kadang tidak jarang orang Kristen yang menyalahkan Tuhan dalam menghadapi masalah-masalah yang dia harus hadapi. Saudara, mari kita membuat keputusan bahwa aku akan menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Bukan hanya cuman tubuhku saja yang ikut Tuhan, banyak orang setia di gereja, tubuhnya memang bertahun-tahun di dalam gereja, tetapi kekristenannya tidak makin lama makin kuat. Dalam bahasa Inggrisnya istilahnya faithful but not fruitful. Bisa orang itu bisa setia, tetapi tidak berbuah dalam kehidupannya. Karena apa? Ya cuman komitmennya hanya seterbatas ya
datang ke gereja. Selain itu dia tidak mau memikirkan hal-hal yang lain, tidak mau memikirkan kehendak Tuhan, tidak mau memikirkan rencana Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita semuanya, tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan lain sebagainya. Saudara. Dan putuskan bahwa aku mau hidup mengikuti Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan kita, segenap apa yang ada dalam diriku. Maka saudara, kekristenan saudara akan makin lama makin kuat. Ya, jadi itu jangan salahkan siapa-siapa kalau saudara makin lemah. Jangan salahkan siapa-siapa. Yang disalahkan yaitu diri sendiri. Gitu. Kita tidak menyalahkan lingkungan, kita tidak menyalahkan pendeta kita tidak menyalahkan saudara seiman kita. Yang disalahkan diri kita sendiri. Kalau kita kerohanian kita tidak makin lama makin kuat, artinya ya yang salah diri kita sendiri karena kita kurang serius, karena kita kurang sungguh-sungguh dalam mengiring Tuhan. Ya. Yang kedua, perhatikan ayat yang kelima. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Rahasia yang kedua, supaya kekristenan kita makin lama makin kuat, yaitu belajar memuji Tuhan dalam segala keadaan. Saudara, iman kita akan semakin kuat kalau kita belajar memuji Tuhan, mengucap syukur. Saudara. Orang kerohaniannya tidak akan kuat karena omelan. Hanya dengan banyak ngomel terus, saudara tidak mungkin kerohanianmu muncul satu kekuatan iman yang luar biasa, tidak mungkin. Saudara. Bahkan kalau kita tidak hati-hati, pemberontakan itu diawali dengan omelan. Mulanya cuma omelan, menggerutu, tapi bisa diakhiri dengan pemberontakan kepada Tuhan. Saudara, satu bangsa pada waktu bangsa Israel mau masuk tanah perjanjian, apa yang mereka lakukan? Menggerutu, ngomel. Saudara. Dan Tuhan membinasakan seluruh generasi itu. Saudara. Karena apa? Bagi orang yang ngomel, saudara, orang itu tidak siap apapun juga. Menerima segala hal yang terbaik dari Tuhan tidak akan siap. Karena apa? Omelan dan gerutu. Oleh sebab itu mari kita belajar mengubah omelan kita menjadi ucapan syukur, menjadi puji-pujian kepada Tuhan. Dan Tuhan akan mewujudkan perkara-perkara yang ajaib dalam kehidupan kita. Di luar pemikiran kita. Saudara, saya pernah membaca satu kisah di Reader Digest, bagaimana seorang pilot menerbangkan pesawat kuno, pesawat perang dunia kedua. Dan pada waktu dia menerbangkan pesawatnya, pada waktu di tengah-tengah perjalanan, dia lihat ke bawah dan ternyata dia temukan ada seekor tikus yang siap menggigit kabel dari pesawat tersebut. Dan dia sadar kalau kabel itu tergigit sama tikus ini, maka pasti pesawat ini akan jatuh dan dia akan mati. Apa yang harus dia lakukan dalam menghadapi seperti itu, saudara? Dia tendang tikusnya. Sebentar tikusnya lari dan kembali kepada kabel yang sama. Dan dia bingung sekali. Tapi Tuhan memberikan hikmat, yaitu apa, saudara? Dia tancapkan pesawatnya itu naik tinggi, naik terus-menerus. Dan pada ketinggian tertentu tikusnya teler, saudara. Tikusnya tidak berdaya lagi. Dan daya tahan manusia untuk menghadapi perubahan tekanan udara kan pasti lebih kuat daripada daya tahan tikus. Dia terus naik terus. Saudara, pada waktu saya membaca ini Tuhan bicara dalam hati saya. Kalau mau kita menjadi kekristenan kita makin lama makin kuat, belajar naik dalam puji-pujian, naik dalam ucapan syukur. Jangan yang naik itu omelan kita, jangan yang lebih banyak itu adalah gerutu kita. Kita tidak akan menjadi makin lama makin kuat. Justru pada waktu kita mengucap syukur, it works like magic. Kayak magic, kayak sulap. Mendadak pada waktu kita mengucap syukur, kekuatan yang luar biasa yang dari Tuhan itu menaungi hati kita. Ucapan syukur itu menghasilkan berbagai macam hal-hal sikap yang positif,
menghasilkan tumbuhnya pengharapan. Itu dari ucapan syukur semuanya, saudara. Dan kalau kita melakukan hal ini, saudara, maka kerohanian kita makin lama makin kuat. Yang ketiga, sekarang, ayat yang ke-6, dikatakan berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Saya ulangi lagi, ayat yang ke-6, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Ya. Apa yang diartikan dengan berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau? Saya akan bacakan dari 1 Petrus 1 ayat yang ke-5. 1 Petrus 1 ayat yang ke-5 dikatakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Artinya apa, saudara? Kalau berbahagialah orang yang kekuatannya di dalam engkau, artinya orang yang hidupnya oleh iman. Karena 1 Petrus 1 ayat yang ke-5 mengatakan bahwa kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Saudara, kita hanya bisa menjadi orang Kristen yang makin lama makin kuat jika kita hidup oleh iman. Nah, iman ini keputusan, saudara. Kenapa banyak orang Kristen imannya tidak semakin kuat? Karena apa, saudara? Karena mereka hidup dengan perasaan. Mereka lihat lingkungannya, ada pandemi, ada ini, kemudian ucapannya jadi negatif. Imannya mulai melorot, kekhawatiran bertumbuh, saudara. Bagaimana kita menjadi makin lama makin kuat kalau kita dipengaruhi dengan keadaan? Hidup oleh iman adalah keputusan kita. Aku mau percaya kepada janji Tuhan. Aku mau percaya kepada kesetiaan Tuhan. Walaupun ada masa pandemi ini, aku percaya bahwa Tuhan yang akan memimpin aku. Tuhan yang akan menuntun aku pada masa-masa seperti ini. Dan aku akan menjadi makin lama makin kuat. Saudara, hiduplah oleh iman. Hati-hati karena seringkali tanpa kita sadari, kita itu sudah hidup dengan perasaan-perasaan kita. Walaupun kita sudah jadi orang Kristen yang sudah lama, tapi seringkali kita hidup dengan perasaan-perasaan kita. Hati-hati. Apa bedanya iman dan perasaan? Bedanya sangat jauh sekali. Perasaan itu bekerjanya otomatis. Kalau lingkungan jadi jelek, perasaannya jadi negatif. Itulah perasaan. Tapi iman itu bekerjanya tidak otomatis. Iman yang teguh itu hasil daripada keputusan kita. Iman yang teguh itu karena hasil dari aktivasi kita. Kita yang mengaktifkan iman kita. Kita yang memutuskan untuk percaya kepada janji-janji Tuhan. Saudara, kepercayaan kepada janji-janji Tuhan itu tidak datang dengan sendirinya otomatis dalam kehidupan kita dan mendadak kita kuat imannya, tidak. Saudara. Kita yang ngambil keputusan, aku mau percaya bahwa Allah itu setia. Dia tidak akan pernah meninggalkan aku. Dan pada waktu kita meyakini tentang kesetiaan Allah itu, maka akhirnya benefitnya, keuntungannya, Tuhan menunjukkan kuasanya untuk melindungi kita, memimpin hidup kita, menjagai kita. Dia menunjukkan kesetiaannya kepada kita. Sehingga kita bisa mengucapkan terima kasih Tuhan karena Engkau adalah Allah yang setia. Itu yang ketiga, prinsip yang ketiga. Dan apa lagi yang bisa kita pelajari? Ayat yang ketujuh, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Ya maksudnya gini, orang yang perjalanan rohaninya makin lama makin kuat, mereka akan melintasi lembah Baka. Baka itu artinya dalam bahasa aslinya itu lembah air mata, the valley of weeping, atau lembah tangisan, air mata, dibuat menjadi tempat yang bermata air. Orang yang kerohaniannya kuat, dia tidak dipengaruhi oleh keadaan, tapi dia mempengaruhi keadaan dan mengubah keadaan itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Ya. Dan rahasia yang keempat ini dikatakan ayat yang ke-8, mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Perhatikan kata apa? Mereka. Mereka yang akan melintasi lembah Baka. Dan mereka yang membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Mereka. Kita tidak bisa menjadi kuat sendirian.
Tidak mungkin, saudara. Itulah sebabnya bahayanya kalau kita masa pandemi ini kita terisolasi, kita lockdown, kita ya akhirnya kita ada karantina mandiri dan lain sebagainya. Akhirnya kita tidak meninggalkan persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Akhirnya makin lama kerohanian kita makin lemah. Kita pikir we are okay. Kita pikir kita oke. Tetapi kadang-kadang pemikiran kita itu bisa keliru. Kita tidak tahu ada blind spot yang tidak bisa kita ketahui. Kita tidak mengerti bahwa ada banyak selumbar, ya kita ingin mengeluarkan selumbar yang di mata saudara kita dan padahal balok di mata kita sendiri kita tidak bisa lihat. Ada banyak balok-balok di mata kita yang mempengaruhi cara berpikir kita kalau kita sendirian. Tetapi kalau kita bersama-sama dengan saudara seiman kita, saudara yang lain bisa menegur kita, menasihati kita dan akhirnya oh iya saya salah, pemikiran saya salah dan kita kembali kepada jalur yang benar, saudara. Mereka, kita akan menjadi kuat kalau kita bersama-sama. Bersama-sama dengan saudara seiman yang lain. Saudara. Dan there is power in unity. There is power in unity. Dan kepada kebersamaan itulah Tuhan katakan Mazmur 133, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-Nya. Lembah air mata dibuat menjadi tempat yang bermata air. Ada berkat-berkat yang luar biasa. Saudara, saya tidak akan memanjangkan renungan kita pada saat ini, tetapi yang penting, saudara, rencana Tuhan bagi kita itu membawa kehidupan kekristenan kita kepada kekuatan. Dari satu kekuatan kepada kekuatan yang lain. Makin lama makin kuat. Kalau kekristenan kita makin lama makin lemah, makin lama tidak mengasihi Tuhan, makin lama iman kita makin melorot, makin lama makin khawatir, pasti ada yang keliru, saudara. Tetapi kalau kita menerapkan 4 hal yang sederhana ini, saudara, maka saya percaya firman Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, memunculkan kekuatan yang daripada Tuhan. Yang pertama, tadi saya sudah katakan, mari kita menjadi orang Kristen yang sold out, totally sold out, total commitment. Jadi mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita. Itu yang pertama, saudara. Dan kalau kita tidak punya kesungguhan seperti itu, di tengah jalan kita bisa mogok, tengah jalan. Yang kedua, saudara, kita belajar untuk terus-menerus memuji-muji Tuhan. There is power in praise. Orang yang bersyukur senantiasa adalah orang yang kuat di dalam Tuhan. Tidak ada orang kuat rohaninya karena omelan, tidak ada. Tidak ada orang yang kuat rohaninya karena terus berkata-kata negatif terus, tidak ada. Belajarlah mengucap syukur dalam semua perkara dan kerohanianmu akan semakin dikuatkan. Yang ketiga, hiduplah oleh iman, bukan dengan perasaan. Tidak ada orang yang kuat rohaninya hanya karena hidup dengan perasaan. Perasaan itu naik turun, perasaan itu tidak stabil, tapi iman itu stabil. Dia percaya kepada janji Tuhan sungguh-sungguh. Dan sekali dia percaya, dia pegang janji Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Luar biasa. Dan yang keempat, yaitu belajar untuk hidup dalam komunitas orang percaya. Kita tidak bisa menjadi kuat sendirian. Kita perlu yang lain. Dikatakan mereka yang akan melintasi lembah Baka dan mereka yang membuatnya menjadi tempat yang bermata air, mereka berjalan makin lama makin kuat. Saudara akan sekuat pada waktu saudara bersama-sama. Dan saudara akan selemah pada waktu saudara sendirian. Saudara. Hati-hati kalau iblis mengisolasi kita dan kita tidak lagi mempunyai yang disebut fellowship, persekutuan dengan saudara seiman kita, dengan orang-orang percaya. Maka tanpa kita sadari ada kemerosotan dalam kekuatan kerohanian kita. Kita menjadi orang yang tidak bisa dinasihati karena kita tidak ketemu dengan yang lain. Kita perlu bertemu, berfellowship, bersekutu dengan yang lain. Saling mendorong, saling menerima, saling memberikan semangat. Dan akhirnya kita akan menjadi orang Kristen yang makin lama makin kuat. Dan biarlah firman Tuhan ini kita renungkan dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan saya berdoa supaya setiap saudara dalam masa-masa yang tidak gampang ini makin lama makin kuat dan bahkan hidup saudara itu menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, hamba-Mu berdoa saat ini
Dimanapun Bapak Ibu jemaat berada semuanya, hamba-Mu berdoa supaya kekuatan yang daripada Tuhan itu menaungi kita semuanya. Tapi biarlah kami tahu caranya bagaimana membuat kerohanian kita makin lama makin kuat, yaitu dengan mengikut Engkau dengan sungguh-sungguh, bersyukur senantiasa dan tidak mengomel Tuhan, hidup oleh iman dan hidup dalam persatuan. Dan biarlah kunci yang sederhana ini kita praktekkan dalam kehidupan kita, sehingga akhirnya kita bisa survive, kita bisa melalui masa krisis ini, dan kita memunculkan diri kita sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan, beri kami kekuatan, beri kami kuasa-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami. Dan berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dan biarlah anugerah yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus mengayomi semua kita dimanapun saudara berada. Dan dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin.